Terkadang kita harus mencari tempat di mana kita bisa merayakan hidup yang kadang brengsek ini. Gak hanya yang bersifat senang, terkadang yang brengsek juga harus kita rayakan. Berawal dari kota kelahiran, yaitu kota Madiun, yang begitu mungil dan menyimpan sejuta cerita, kota di mana saya dibesarkan dan dipertemukan dengan orang-orang yang beraneka ragam pola pikirnya. Ada yang humble, ada yang kampret, ada yang baik, ada yang toksik, ada juga yang asik, ada juga yang brengsek. Saya dan ketiga teman saya, Ulil, Ais, dan dia OTW menuju kota Solo. Sebelum gas ke Wonosobo, di mana saya melakukan pendakian di Gunung Sindoro via Kledung. Karena di sana ada satu teman pendakian yang harus disamperin. Namanya Nafis, cowok toksik yang rajin ibadah. Sesampainya di Solo, kita hanya naruh tas, lalu menuju ke rumah sakit untuk mencari surat dokter, dan ke tempat persewaan untuk menyewa tenda. Kita sekarang lagi di belakang GM Solo. apa GM? Grand Mall. Oh iya. Es-tehnya mantep. Mantep ini. Kafe sama. apa, Mas? Kafe apa? Fish? Gimana? Sen Koko Delight. Oh, Koko Delight. Ya. Manisnya pas. Kayak aku. Nah, Mbak dia, manisnya pas. Ya ini. Kayak ini guru ngaji. Ngaji. Guru ngaji. Nama kafenya Nama kafenya. Ketua RT. Oke, Ketua RW. Jadi ini makan apa? Nasi geprek. Geprek juara. Jalan Salak. Ngono kuwi lho, Oh, iki. kamu ngambek ya. Oh iya. Berasa makan siang dan bercanda ria sudah cukup, kita kembali ke tempatnya Nafis untuk packing ulang perlengkapan. Ulil yang berangkat dibawakan bekal daging sapi sama ibunya, langsung gas kita masak bareng-bareng. Indahnya makan gratisan. Yuhu. Jadwal awal yang tadinya kita berangkat subuh, akhirnya kita percepat karena jarak dari kota Solo ke Wonosobo lumayan jauh, dan ditambah kita menggunakan kendaraan roda 2. Kita sekarang lagi di mana? Kebumen. Kok Kebumen? Ya. Ya udah, Kebumen lah. Ngapa nih berarti? Ngapa ya? Pak ngapa dah ya? Bukan. Bukan. Temanggung. Temanggung ini. Setelah perjalanan lebih dari 4 jam, akhirnya kita berlima sampai juga di basecamp Sindoro via Kledung. Tanpa pikir panjang, kita sempatkan untuk istirahat sejenak. Berasa tidur baru sebentar, pagi pun tiba dengan hawa dingin khas pegunungan. View dengan pemandangan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro begitu indah. Mahakarya Tuhan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian registrasi dibuka dan kita segera melakukan antrian. Karena keadaan masih prihatin COVID, kuota pendakian dibatasi. Setelah berbagai persyaratan yang diajukan panitia sudah memenuhi syarat, kami berlima segera melakukan persiapan trekking. Naik ojek. Ojek mantul. Gimana bro rasanya bro? Mantap. Ambeien? Tulang ekor aman? Aman. Oke. Gimana tulang ekor? Enggak punya biasa bingung dikit. Hancur itu. Gimana tulang ekor? Tulangnya ke depan, Mas. Oke, siap. Gimana Bu Guru tulang ekornya? Sehat. Aduh, kapok. Oh ya,
dari base camp ke pos 1,5 kita menggunakan jasa ojek. Bukannya males jalan, tapi lebih tepatnya kita mau membantu perekonomian warga lokal. Biayanya sendiri per orang 25.000 dan perjalanan menggunakan ojek sekitar 20 menit. Lumayanlah ngirit waktu. Seandainya jalan mungkin bisa sampai sejam lebih. Trekking pertama berjalan mulus. Ya maklum aja masih awal. Nggak tahu nanti kalau sudah agak jauh jalannya. Mungkin otot kaki mulai manja. Perjalanan menuju pos 2 terbilang masih landai sih. Tapi juga harus hati-hati karena ada pohon tumbang di tengah jalan. Dan akhirnya sampai juga di pos 2. Sejenak kita berhenti di warung, menikmati buah semangka, buah yang tidak tabu lagi buat para pendaki. Berasa sudah cukup, saya duluan melakukan trekking meninggalkan Nafis, dia, sama Ulil karena mengejar Ais yang tanpa pamit jalan duluan. Kalau berangkat dari rumah bareng harusnya trekkingnya juga harus bareng, kampret. Di perjalanan saya bertemu pendaki asal kota Bekasi. Lumayan lah ya buat temen ngobrol, tapi cowok. Gimana bang? Daki sambil sebat, kesan-kesannya Melancarkan pernafasan. iya, paru-paru smell ya? Harus Mantap jiwa. Oke, setelah pos 2 jalannya semakin nanjak, banyak batu-batunya. Jalannya semakin ke atas, semakin banyak batunya. Istirahat dulu sambil nunggu teman-teman yang 3 ada di bawah, tapi yang 1 udah di atas, udah duluan. Dengan trek yang semakin sadis, otot kaki yang awalnya rileks menjadi sedikit manja. Aduh, gini amat trek menuju pos 3. Jalurnya semakin sadis, break sembat biar semel. Mantap. Ya, mantap bang. mantap. Wah, siap. Berusaha menahan lelah dan menikmati setiap langkah, saya bertemu dengan pendaki yang turun dan ngasih tahu kalau Ais nitip pesan dia sudah sampai pos 3. Oh ya, oke, makasih bang ya. Siap. Wah, kurang ajar si kampret udah nyampe pos 3. Sialan, malah ditinggal. Dari mana bang? Dari Bandung. Dari Bandung, wah siap ini. Mau Bandung ya? Oh, Ini mau Bandung. Satu rumpun ya? Mantap view-nya. Banyak gunungnya itu, Merapi, Merbabu sama apa? Sama Sumbing. Oh, pos 3-nya masih jauh. Jalur pendakian yang lama-kelamaan semakin ngeselin. Saya mencoba bertanya dengan pendaki yang turun, apakah pos 3 masih jauh? Namanya juga teman pendaki. Kalau ada pertanyaan kayak gini jawabannya pasti 10 menit lagi sampai. Aduh, dasar teman pendaki nggak pernah berubah. Oke, istirahat dulu. Berhubung pos 3-nya udah mau sampai, tanya pendaki-pendaki yang turun. Lagian juga udah jam 12, hari Jumat juga, break dulu. Tapi asik. Oke, akhirnya sampai juga di pos 3. Mantap, banyak yang bikin tenda juga di sini. Bang, capek nggak? Lumayan. Oke, siap. Dikit lagi Pak. Siap, mau pulang? Udah. Aduh, dari mana? Dari Jakarta. Waduh, jauh. Masih Di Madiun. Iya. Bapak mas kalau mau jelinya kita mau Udah. jeli.
kenyang. Ngisi air kan? Gara-gara tanjakan ini. Oh iya. Oke, makasih. Duluan ya. Aduh, berangkat bareng. Jalannya duluan. Anjing. Oh, nyampe pos 3, warungnya nggak jualan. Pos 1, warungnya juga nggak jualan. Dapat info dari temen yang turun dari atas, katanya malam anginnya kenceng, sama suhunya jam 12-an sekitar 7. Jam 5 turun 6 derajat. Dan sampai puncak nggak dapet apa-apa, nggak dapet view karena kabut, anginnya kenceng. Coba lihat nanti malam ya. Besok Summit dapat apa, dapat view apa enggak. Oke, rebahan dulu sambil nunggu 3 temen yang masih di bawah, lumayan ngilangin capek. Oke, lanjut ke Sunrise Camp. Rutenya tambah parah, medannya aduh. awas gimana Dan? Kamu itu loh Dan. Ya aja. Ayo, lari. Trek dari pos 3 menuju Sunrise Camp menurut estimasi sebenarnya cuma 30 menit. Tapi medan yang dilalui juga nggak gampang. Kami harus melalui bebatuan yang begitu rumit, ditambah pasir yang lumayan licin. Dan ketemulah kita dengan jalur di mana kita trekking sangat disarankan menggunakan tali. Kalau misal nggak pakai tali sebenarnya nggak apa-apa. Tapi demi keselamatan kita melanjutkan trekking dengan menggunakan tali. Kalau dirasaan sih horor juga ya. Bisa dibayangin aja pakai tali aja rumit. Apalagi kalau trekking tanpa tali. Aduh, bisa tambah horor. Bisa gak? Jangan cepat tenaga. Mengikuti latihan benteng Takeshi. Siapa dia? Oke, jadi tebingnya memang curam banget ya. Ngeri, horor. Aduh. Jadi kalau dilihat dari atas kayak gini, capek, ngeri, horor. Oke, akhirnya sampai di Sunrise Camp. Mana? Besok summit. Lihat kondisi. Lihat kondisi. Safety first Mas Dim, oke? Yoi. Memungkinkan. Toxic. Woi, toxic. Sini. Pesatnya? Babi. Oke, toxic. Babi happy. Oke, toxic. Keesokan harinya, sekitar jam 3 pagi kami berlima menuju summit dengan para pendaki lainnya. Oh ya, kemarin setelah sampai Sunrise Camp, kami berlima hanya membuat tenda, ngisi perut, lalu lanjut istirahat. Jadi nggak sempat bikin video, karena capek juga dan harus istirahat untuk mempersiapkan summit. Trekking baru sebentar, salah satu teman kita yaitu Ais harus berhenti dan kembali ke tenda karena keadaannya yang kurang fit. Aduh. Keadaan Ais mengingatkan saya waktu mendaki di Gunung Lawu. Pendakian harus berhenti ketika saya sudah sampai di Sendang Derajat. Padahal puncak sudah ada di depan mata. Tetapi keadaan apapun memang gak perlu dipaksain. Apalagi memaksakan diri untuk menaklukkan sebuah puncak. Puncak hanyalah bonus, sedangkan pengalaman adalah guru yang layak kita kenang dan menjadikan cerita di masa depan. Masih perjalanan menuju pos 4. Dari pos 3 jalannya nyakitin tapi asik. Fajar pun tiba dengan pemandangan khas siluetnya. Dengan gerak lambat kami melanjutkan trekking, menikmati sunrise dengan pemandangan Gunung Sumbing yang begitu gagah. Layaknya lukisan tapi berasa nyata. Sungguh luar biasa mahakarya sang pencipta. Kami pun berhenti sejenak untuk menikmati alam ciptaannya. Hawa dingin yang bersamaan dengan munculnya sang surya membuat tubuh sedikit panas dingin. Ditambah lagi nafas mulai tidak teratur, dengan adanya angin yang mulai berisik di telinga. Oke, akhirnya setelah
dari jam 3 berangkat dari Sunrise Camp sampai juga di pos 4, jadi butuh waktu sekitar 3 jam, padahal jam normalnya itu 2 jam. Aduh, saya 1 jam karena foto-foto juga. Kita lanjut lagi ke puncak. Sampailah kami di Batu Tatah, di mana tempat ini menjadi tempat favorit para pendaki untuk berfoto-foto. Tapi kami melanjutkan trekking karena mengejar waktu tanpa mengabadikan momen di Batu Tatah. Medan yang semakin sulit dan angin yang begitu kencang membuat gerak kaki semakin lambat. Sempat punya pikiran pengen nyerah, tapi apa iya harus gagal lagi seperti di Gunung Lawu. Mengingat biaya yang tidak sedikit dan perjalanan yang begitu jauh membuat saya bersemangat kembali meskipun jalan mulai tidak stabil. Ayo semangat, jangan karena lelah kita harus menyerah. Hidup itu tantangan, keadaan apapun harus tetap tenang. Kuasai keadaan, nikmati perjuangan. Semakin tinggi kita mendaki, angin pun juga semakin kencang. Nafas pun mulai ngos-ngosan. Tapi beruntungnya kita tidak menemui badai. Terus melangkah, dan melangkah, hidung pun mulai mencium bau belerang. Ini pertanda puncak Gunung Sindoro sudah mulai dekat. Rasa lelah dan otot kaki yang tadinya manja berubah menjadi semangat yang berlipat ganda. Melihat puncak yang sudah di depan mata membuat hati bahagia. Perjalanan jauh dan pendakian yang melelahkan terbayar tuntas. Muncul rasa sedih juga ketika berangkat berlima dan berkomitmen menaklukkan puncak Gunung Sindoro. Pada akhirnya hanya bisa kita nikmati berempat. Ya, namanya juga hidup. Kita hanya bisa berangan-angan, tapi Tuhan yang menentukan. Dan akhirnya kita pun berhasil menikmati puncak Sindoro. Sungguh perjuangan yang tidak sia-sia. Perjuangan yang berawal tanda tanya, pada akhirnya berakhir menjadi cerita. Akhirnya sampai juga di puncaknya Sindoro. Mana? Sampai di puncak Sindoro? Alhamdulillah. Oke. Lancar dan sukses. Oke. Kita lanjut pulang. Cuma sebentar 5 menit. Siap. Karena waktunya Mepet, belerang juga udah mulai naik. yoi. Next trip kemana kita? Insyaallah. Merbabu ya. Merbabu ya kalau buka ya. Oke, siap. Sunset terbaik. Oh iya, siap.